Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat tahun baru. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara, rohani dan jasmani sepanjang tahun ini. Tema kita sepanjang tahun ini adalah The Year of Revival. Tahun kebangkitan rohani atau tahun kebangunan rohani. Dan kita sungguh merindukan lawatan Allah terbesar terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan baca Yoel pasal 2 ayat 28-29. Ada janji Allah yang luar biasa di sana. Dikatakan demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Ada satu janji Tuhan yang akan digenapi, saya yakin pada masa hidup kita, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa pada akhir zaman sebelum kedatangan Kristus kembali. Mendengar kata akhir zaman, seringkali banyak orang takut karena nanti ada antikristus, ada bencana yang makin besar, ada janji Allah yang dahsyat bagi gereja Tuhan. Revival terbesar akan terjadi di akhir zaman. Apa yang dimaksudkan dengan revival? Apakah itu ibadah yang ramai, dihadiri banyak orang, dengan pembicara luar negeri, dengan karunia mujizat, dengan artis, dengan kesaksian yang luar biasa sehingga orang menyanyi dengan emosional? Bukan. Revival berasal dari kata revive dalam bahasa Inggris, artinya hidup kembali. Seperti Habakuk 3 ayat 2 mencatat, hidupkanlah itu. Revive thy work. Tuhan telah melakukan pekerjaan yang besar sepanjang sejarah Alkitab. Dan ini doa kita, lakukan sekali lagi pada masa hidup kami ya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kita perlu pemulihan sejati yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Berarti revival adalah saat ketika Allah melawat umatnya dan masyarakat luas. Saat gereja dibangunkan kembali dari tidur rohani. Saat pemulihan kekudusan dan kuasa penginjilan yang berkobar-kobar diberikan lagi kepada orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, revive dekat dengan kata restore. Artinya memulihkan seperti pada keadaan yang semula. Dan saya percaya bahwa gereja lahir pada hari Pentakosta dengan kuasa yang sangat dahsyat. Dan apa yang terjadi pada gereja mula-mula akan dikembalikan lagi di akhir zaman, bahkan lebih dahsyat. Saudara, revival ini pernah terjadi misalnya ketika Niniwe itu akan dibinasakan oleh Tuhan, tetapi melalui khotbah Nabi Yunus, orang-orang bertobat, berbalik dari jalan yang sesat, berdoa, berpuasa, sampai binatang disuruh puasa, raja sampai pejabat tinggi yang lain, bahkan masyarakat yang paling rendah, merendahkan diri, dan kemudian Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Itulah revival. Atau seperti orang Israel yang akan dibinasakan oleh Allah karena di bawah Ahab dan Isabel istrinya, mereka menyembah Nabi Baal. Dan Nabi Elia dengan berani menantang mereka di atas bukit Karmel, sehingga api turun dari sorga membakar korban persembahan. Dan akhirnya Elia membantai 450 Nabi Baal, dan orang-orang kembali pada pertobatan menyembah Yahweh. Saudara-saudara,
Jadi revival bukan hanya keinginan saya lebih kaya, banyak duit, rumah lebih bagus. Tapi satu kerinduan rohani agar Tuhan melawat umatnya. Saya percaya bahwa di Indonesia terlalu banyak kerusakan. Kerusakan alam, kerusakan moral para pejabat, kerusakan dalam berbagai hal. Dan bagaimana memulai untuk mengubah hal itu. Banyak negara-negara asing yang sudah datang dengan investasi yang sangat besar. Tapi kemudian mereka cabut lagi dari Indonesia, termasuk dari Jawa Barat. Karena apa? Gak tahan sama premannya, saudara-saudara. Dan dalam situasi semacam ini, presiden mana lagi yang bisa membereskan keadaan? Saya percaya kalau Tuhan yang melangkah turun dari sorga, melakukan revival, pertobatan dari atas sampai ke bawah, anggota DPR dan semua pejabat, bahkan semua masyarakat, baru Indonesia bisa dipulihkan oleh Allah. Jadi kita nggak lagi berkata, oh kita harus pilih A, pilih B. Oh dia orang Kristen kita pilih nanti jadi presiden yang akan datang. Nggak janji juga saudara, banyak pejabat Kristen juga korupsi. Kita membutuhkan pertobatan. Kita membutuhkan Tuhan yang melangkah turun dari sorga dan memulihkan Indonesia. Memulihkan hidup kita. Itulah revival. Siapa yang sungguh merindukan revival sejati yang berasal dari Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Dan saya melihat ada janji revival sebelum kedatangan Kristus. Yoel 2 ayat 23 berkata, akan turun hujan awal dan hujan akhir. Dia bicara tentang lawatan Roh Kudus. Hujan awal adalah peristiwa yang Tuhan sudah berikan kepada gereja mula-mula. Ada pertobatan, 3.000 orang bertobat dan dibaptis melalui satu khotbah. Ada mujizat. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Dan orang itu melompat. Bayangan Petrus waktu jalan kena kepada orang sakit. Orang sakit sembuh. Dia tidak tumpang tangan, dia tidak berdoa, cuma lewat bayangannya menyembuhkan orang sakit. Karena radiasi kuasa Allah yang memancar. Alkitab juga berkata bahwa sapu tangan Paulus dikenakan kepada orang sakit, dikenakan kepada orang yang kerasukan setan, dan setan pergi. Saya tidak tahu berapa banyak sapu tangan Paulus yang hilang, atau jubah Paulus yang hilang, karena orang akan coba menempelkan itu kepada orang-orang yang sakit. Itu baru hujan awal. Saya percaya hujan akhir akan lebih dahsyat, akan lebih besar. Masalahnya sekarang, mujizat perkara yang dahsyat yang terjadi di gereja mula-mula saja, jarang kita alami dalam gereja di akhir zaman ini. Tetapi Tuhan janji waktu dia akan datang kembali, akan ada gelombang revival yang disebut hujan akhir yang lebih dahsyat daripada hujan awal. Dan sikap kita menurut Yakobus 5 ayat 7 harus menantikan seperti petani yang menantikan turunnya hujan awal dan hujan akhir. Karena itu akan membuahkan pertobatan yang luar biasa. Jadi revival pada akhir zaman itu bicara soal tuaian jiwa-jiwa terbesar sebelum pintu anugerah Tuhan tertutup. Kalau saya baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 dikatakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya Yesus belum bisa datang ke bumi sebelum revival terbesar itu terjadi, di mana Tuhan akan memulihkan segalanya. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Dan dampak daripada revival itu, Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba
kesudahannya. Yang diberitakan bukan Injil kenikmatan. Percaya Yesus, kaya raya, masuk surga, enak-enak. Yang disampaikan bukan hanya Injil keselamatan. Walaupun keselamatan sangat penting. Tapi Injil kerajaan. Injil yang berfokus bahwa yang jadi raja bukan diri kita. Tapi Yesus. Yesus adalah center, pusat dari segala alam semesta. Dan juga harus menjadi pusat dari pemberitaan kita. Saudara-saudara, terus terang, kalau kita dengar khotbah tentang berkat, kesembuhan, mujizat, itu viewernya langsung banyak, saudara, kalau di sosial media. Saya dari tahun 2004 pelayanan televisi sampai hari ini. Dan sekarang ini ada banyak YouTube kan. Tapi kalau khotbah soal salib, penginjilan, viewernya dikit. Tapi Tuhan gak akan peduli dengan viewer. Yang Tuhan cari, hati yang mau diubah oleh Dia. Itulah yang menyebabkan kebangunan rohani akan terjadi. Apa ciri revival jika itu melanda dunia pada akhir zaman? Pertobatan massal. Orang bukan hanya ke gereja, tapi dia bertobat, metanoia, berbalik dari jalan yang sesat. Kalau selama ini dia berjalan ke sini, dia berhenti, dia berputar arah dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Berarti ada perubahan gaya hidup radikal. Bukan hanya datang ke gereja dan mengaku diri Kristen. Haus akan firman Tuhan. Kita akan jadi orang yang jauh lebih mencintai Alkitab daripada sosial media. Terus terang, saya yakin kita semuanya lebih banyak menggunakan waktu untuk sosial media, untuk YouTube, untuk WhatsApp, untuk TikTok, daripada membaca firman. Akan datang masanya, orang bosan dengan semua yang ditawarkan oleh berita di sosial media. Mereka kembali mencari pada sumbernya, yaitu Alkitab, firman Allah yang kekal. Dan itulah cirinya revival. Manifestasi kuasa Roh Kudus akan menjadi nyata, kesembuhan terjadi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bahkan dibangkitkan. Dan karunia Roh Kudus akan bekerja, dan tidak ada manusia yang bisa mencuri kemuliaan Allah, karena yang dimuliakan hanyalah Yesus. Bukan manusia, bukan pengkhotbah hebat. Itu sebabnya beberapa revival yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia, itu tidak pernah melibatkan seorang hamba Tuhan terkenal. Biasanya yang dipakai adalah anak-anak muda, no name, faceless. Gak dikenal namanya, dan orang gak tahu siapa wajahnya. Karena Tuhan tidak ingin membagi kemuliaan pada manusia siapapun. Maka sikap kita harus semakin berkurang-kurang. Yesus harus semakin bertambah-tambah. Ada banyak orang sangat mengidolakan pendetanya. Wah, pendeta saya paling hebat, paling luar biasa. Stop, saudara. Tidak ada pendeta yang sempurna. Dan Tuhan tidak suka kita mengkultus individukan pendeta, hamba Tuhan. Jangan mengkultus individukan saya. Saya hanyalah hamba seperti saudara. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Saya hanya membagikan berkat firman, dan ayo kita sama-sama merindukan kegerakan rohani yang terbesar. Sebab ketika orang mulai berkata, Tuhan benci dengan hal semacam itu. Saudara sekalian, kesatuan tubuh Kristus akan nyata. Bukan meninggikan merek gereja. Karena fokus utamanya adalah kerajaan Allah yang dibangun di atas muka bumi. Udah pindah ke gereja saya aja. Di sini ada banyak urapan, di sana mah kurapan. Saudara, itu orang yang gak ngerti hatinya Tuhan Yesus. Saya percaya kita perlu berdoa. Gak ada gereja yang ditinggalkan. Semua gereja dilawat oleh Roh Kudus. Kita tidak mau dan tidak boleh berkata, oh gereja saya yang dilawat paling maju, paling hebat dan sebagainya. Tuhan benci kesombongan. Tuhan mencari hati yang rendah.
Itu sebabnya bukan merek gereja yang kita mau nomor satukan. Yesus, dia segala-galanya. Dia adalah kepala gereja yang harus ditinggikan. Misi dan penginjilan akan terjadi berkobar-kobar. Semangat kita dalam menyelamatkan jiwa yang terhilang. Terus terang kita datang ke gereja hanya untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita. Dan rasanya sangat kecil sekali dorongan untuk kita memberitakan Injil kepada keluarga, kepada teman, kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita sudah diingatkan mungkin lewat khotbah dan sebagainya. Tidak ada daya dorong dari dalam untuk kita membagikan kabar Injil itu kepada orang lain. Tapi kalau lawatan Roh Kudus itu terjadi, gak usah disuruh, orang dilawat oleh kuasa Allah akan bergerak. Karena ada dunamos dalam dirinya. Dinamit yang meledakkan kuasa kegelapan dan membuat dia berkobar untuk Tuhan. Apakah pernah dalam sejarah revival itu terjadi? Walaupun tadi saya sudah sebutkan dua peristiwa di Alkitab, Niniwe dan juga pertobatan Israel melalui Nabi Elia. Saudara, yang pertama saya melihat di Amerika Serikat pernah terjadi revival seperti ini. Di Azusa Street, di Jalan Azusa, di California, di Los Angeles. Sekarang daerah itu dikenal sebagai tempat orang biasa makan, Little Tokyo. Jadi banyak restoran-restoran di sana. Tapi pernah pada masa itu ada sebuah gudang tua yang disewa untuk orang-orang berdoa. Dan kemudian doa yang mereka lakukan itu terus berkembang bertahun-tahun. Dari tahun 1906 sampai selanjutnya, saudara. Tuhan memakai seorang hamba Tuhan sederhana, William Seymour. Orang kulit hitam. Dan orang kulit hitam pada waktu itu dianggap warga negara kelas 2. Dianggap orang-orang miskin. Tetapi lawatan Roh Kudus melampaui ras. Karena orang-orang kulit putih dan orang kulit hitam beribadah di masa segregasi. Di masa pemisahan yang sangat jelas antara kulit putih dan kulit hitam. Masa apartheid lah. Tapi yang Tuhan pakai adalah orang kulit hitam. Dan orang-orang kulit putih bisa didoakan, ditumpangin tangan. Mengalami lawatan Allah. Baptisan Roh Kudus. Orang berbahasa roh. Orang mengalami kesembuhan ilahi. Dan dampaknya melahirkan gerakan Pentakosta ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Pentakosta merujuk pada pencurahan Roh Kudus pada hari 50 setelah Yesus bangkit. Dan ditandai dengan berbahasa roh, karunia roh, kesembuhan, nubuatan. Percaya bahwa karunia-karunia Allah tidak hanya berhenti pada zaman rasul-rasul, tapi bekerja sampai hari ini karena Yesus tetap sama. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya itu? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tetapi di Eropa juga pernah terjadi peristiwa semacam ini. Di Wales, Inggris, 1904, 1905. Tuhan menggerakkan seorang muda namanya Evan Roberts. Dia juga sebetulnya bukan seorang pendeta terkenal. Dia anak muda 26 tahun yang selama bertahun-tahun dia pernah kerja sebagai pekerja rendah dari sebuah perusahaan pertambangan batu bara, saudara-saudara. Tetapi dia selalu menyisihkan waktunya untuk berdoa bertahun-tahun. Dia bilang, Tuhan, lawat Wales dengan kebangunan rohani. Lawat Wales kota ini dengan revival. Satu kali Tuhan benar-benar mengabulkan doanya. Dan juga teman-teman yang ada di sekitarnya. Revival terjadi. Pada waktu itu tidak ada pengkhotbah besar yang muncul. Tidak ada liturgi yang kaku. Yang pertama Fotum Salam. Yang kedua satu lagu lambat. Yang ketiga tidak ada sama sekali. Ibadah dipimpin oleh Roh Kudus melalui nyanyian spontan. Kesaksian orang-orang yang dilawat Tuhan melalui doa pertobatan yang mendalam. Ya, orang yang lagi kumpul tiba-tiba mereka digerakkan
untuk menyanyi, ada yang digerakkan untuk menyampaikan kesaksian, ada yang digerakkan untuk membacakan satu bagian Alkitab. Sehingga tidak ada manusia yang menonjol, saudara. Dampak sosialnya sangat dahsyat. Orang-orang bertobat bukan hanya di gereja, tapi di jalan-jalan. Orang yang baru mabok, saudara, keluar dari pub, yaitu kedai minuman keras, bisa merasa atmosfer pertobatan luar biasa, nangis luar biasa. Nyemplung ke dalam got kering karena mereka merasa mau dihukum oleh Tuhan. Di penjara-penjara semua tahanannya nangis bertobat. Nggak ada yang khotbah. Karena seperti lawatan Roh Kudus, seperti angin yang bertiup. Dan mereka menyadari kebobrokan hidup mereka. Akibatnya penjara-penjara kemudian mulai kosong. Karena orang-orang sudah dirubah. Kriminalitas merosot tajam. Dan ini repot bagi polisi, saudara. Karena polisi nggak ada kerjaan. Ketemu sama penjahat, biasanya penjahat kabur, sekarang mendekat. Shalom. Dan apa yang dilakukan polisi? Nggak ada orang yang bisa ditangkap. Mereka ambil gitar, nyanyi-nyanyi di kantor polisi. Lalu diundang dari gereja A ke gereja B untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Oh, betapa luar biasanya itu terjadi. Pub, kedai minuman keras tutup karena orang-orang lebih memilih pergi ke gereja. Kalau yang udah begini-begini ini gak bisa manusia. Harus Tuhan yang mengerjakannya. Dan kita sungguh rindu itu terjadi di Indonesia. Terjadi di Bandung. Terjadi di tempat ini. Terjadi pada masa hidup kita. Apakah Indonesia pernah mengalami revival yang dicatat dalam sejarah? Ya. Salah satunya adalah di Soe, di Timor, sekarang NTT, saudara sekalian. Tahun 1965 sampai kira-kira awal 1970-an. Bermula dari kerinduan jemaat, khususnya orang-orang muda berdoa dan bertobat. Saya selalu melihat begini ya, jejak kebangunan rohani itu Tuhan lawat orang-orang muda yang masih fresh, yang masih polos. Nah, saya yakin akan terjadi sekali lagi pada akhir zaman. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi menurut saya mengapa kita tidak boleh mengkultus individukan seorang pendeta, seorang manusia. Karena yang Tuhan akan pakai di akhir zaman, anak-anak muda yang gak punya nama, yang gak pernah dikenal. Supaya yang hanya terkenal adalah Yesus Kristus. Bermula dari kerinduan jemaat muda yang berdoa dan bertobat. Saat ibadah di Gemit Maranatha, ini gereja tradisional yang sekarang masih ada, saudara. Gereja paling besar lah, paling banyak jumlahnya di NTT. Saat mereka berdoa, ini gereja Protestan bukan gereja Pentakosta atau karismatik. Saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena beberapa waktu terakhir, anak-anak muda ini kumpul bertobat, mengaku dosa, berdoa dan berkata, Tuhan lawat kami. Terdengar tiupan angin kencang. Seperti peristiwa di loteng Yerusalem, Kisah Rasul 2. Lalu tampak api yang besar di atas gedung gereja yang tidak membakar tempat itu. Saya pernah baca dalam sebuah buku tentang revival di Soe ini. Orang-orang membunyikan kentongan pada waktu itu. Pertanda bahwa ada bahaya. Maksudnya kebakaran terjadi. Dan beberapa orang bahkan sempat membawa ember yang sudah diisi dengan air untuk menyiram gereja karena mereka pikir gerejanya terbakar. Tapi mereka kemudian tertegun karena gerejanya sama sekali tidak terbakar, tidak ada api. Tapi mereka semua melihat dengan kasat mata bahwa gereja itu seperti dibakar dengan api. Dampaknya orang-orang bertobat, menangis, mengerang, masuk ke bawah kolong gereja, takut akan hukuman Allah. Saudara, ada banyak Kristen nominal pada waktu itu, percaya kepada okultisme, kuasa gelap, perdukunan. Mereka mengumpulkan jimat-jimatnya dan dibakar oleh anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Penginjilan massal kemudian terjadi. Gereja tumbuh dengan luar biasa. Gereja yang tadinya sepi menjadi gereja yang dipenuhi dengan orang-orang.
Dimanapun juga, bukan hanya satu gereja, tapi banyak gereja. Ibadah yang kaku dan formal menjadi penuh gairah dan penyembahan yang hidup. Mereka bisa menyanyi, bersorak, menari karena lawatan Tuhan. Dan sejarah mencatat ratusan ribu orang bertobat dalam beberapa tahun. Berita ini kemudian dikenal secara internasional karena ada seorang muda waktu itu kemudian menjadi penginjil, sekarang sudah cukup ada umur, namanya Mel Tari, menulis sebuah buku Like a Mighty Wind, seperti tiupan angin besar. Dan kemudian buku itu dikenal secara internasional dan mereka tahu bahwa revival pernah terjadi di Indonesia. Ada seorang lain namanya Kurt Koch yang juga menulis hal yang sama. Dia orang luar negeri yang menuliskan fenomena lawatan Allah yang terjadi di Indonesia. Yang spektakuler yang sampai hari ini masih banyak dikenal atau dikenang oleh orang adalah mujizat-mujizat yang pernah terjadi. Salah satunya air biasa berubah menjadi air anggur. Ini untuk perjamuan kudus, saudara. Karena di desa-desa itu kan susah sekali cari anggur. Bagaimana di timur ada anggur dan mereka doa air biasa berubah menjadi air anggur. Lalu ada tim penginjil yang mulai muncul karena kegerakan rohani yang luar biasa. Mereka ingin memberitakan Injil ke bagian lain yang dibatasi oleh sungai yang deras. Dan mereka bisa menyeberang berjalan di atas air. Ada peristiwa lain, ada orang mau ibadah, sungai sedang meluap. Dan mereka bisa menempuh jalan di atas air. Sesuatu yang di luar pikiran alam akal manusia. Beberapa tim penginjil jalan untuk memberitakan Injil ke desa-desa, masuk hutan. Dan di malam hari mereka bersaksi, mereka diterangi oleh cahaya misterius. Pada mereka tidak bawa penerangan seperti lampu, senter dan sebagainya. Tapi mereka tiba selamat karena ada cahaya yang menuntun langkah mereka. Ribuan orang disembuhkan. Orang-orang mati dibangkitkan. Ini yang juga dahsyat. Orang-orang desa yang tidak berpendidikan, yang tidak bisa bicara bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ketika lawatan itu terjadi, orang-orang luar negeri mendengar, bahkan tokoh penginjilan dunia yang namanya dikenal dari Amerika pernah datang ke Soe hanya untuk melihat tempat lawatan Allah itu terjadi. Ini orang-orang desa tiba-tiba bisa bersaksi dalam bahasa Inggris, bisa ngomong di dalam bahasa Mandarin, bisa ngomong dalam bahasa yang lain. Fenomena seperti Kisah Para Rasul 2, orang yang penuh Roh Kudus bisa bicara dalam berbagai bahasa dan orang-orang bisa mengerti tentang perbuatan Allah yang besar itu. Itu pernah terjadi di Indonesia. Dan diperkirakan muncul sekitar 200 tim penginjil yang melayani ke desa-desa terpencil. Dan mayoritas adalah anak-anak muda yang sekali lagi tanpa nama, tanpa wajah. Artinya tidak dikenal. Tapi mereka menjadi bejana yang haus untuk dipakai oleh Tuhan. Maksud saya adalah ini. Jangan menunggu hamba Tuhan hebat untuk bisa menggerakkan kebangunan rohani. Karena tidak mungkin pernah bisa. Walaupun mungkin ada orang yang berjanji itu. Oh rasanya punya karunia luar biasa. Never. Allah sendiri dalam kedaulatannya turun. Dan dia akan pakai orang-orang sederhana. Mungkin kau gak bisa khotbah. Mungkin kau gak pernah naik ke panggung ini. Untuk bersaksi, mimpin pujian atau apapun. Kalau hatimu haus, Tuhan akan pakai saudara dengan cara yang tidak pernah terduga. Seperti ada dorongan yang kuat. Dan engkau tidak hanya bersaksi di gereja. Engkau akan bersaksi di jalan-jalan. Di rumah sakit. Engkau akan bersaksi di dalam gedung-gedung pemerintahan yang saudara tidak pernah pikir itu terjadi. Karena orang akan melihat orang ini gak tahu namanya siapa, bukan pendeta. Tapi kalau doa orang sakit sembuh. Saya percaya akan diundang untuk pergi ke rumah sakit, ke gedung pemerintah, kemanapun. Dan mereka bahkan mungkin gak tahu namanya siapa, saudara namanya siapa, gak penting. Yang penting orang mengalami Tuhan. Yang penting orang mengalami lawatan Tuhan. Itu yang sangat kita butuhkan. Yang terakhir, bagaimana revival bisa terjadi?
Saya percaya revival itu kedaulatan Allah, tidak dilakukan oleh manusia. Namun Allah menunggu respons manusia. Kuncinya dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jadi cakupan revival bukan hanya gereja. Aku akan memulihkan negeri mereka. Masyarakat akan dilawat Tuhan. Pemerintah akan dilawat Tuhan. Anggota DPR wakil rakyat akan dilawat Tuhan. Orang-orang di jalanan, di marketplace akan dilawat oleh Tuhan. Itu sesuatu yang di luar jangkauan pemikiran kita. Ini bukan ngundang orang untuk KKR di sebuah gereja, lalu gerejanya penuh sesak dan kita bilang revival. Tapi ketika Tuhan masuk menerobos ke seluruh aspek masyarakat dan Allah melakukan mujizatnya, apa yang kita harus lakukan? Merendahkan diri, bergantung total kepada Tuhan. Man's power sangat terbatas, God's power tanpa batas. Kita harus merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Siapa yang setuju berikan kemuliaan untuk Tuhan? Lalu berdoa, intercession. Saudara, ini bukan doa untuk kepentingan diri, tapi doa syafaat yang lahir dari beban yang mendalam. Tuhan, lawatlah Indonesia, lawatlah keluargaku, lawatlah kota ini. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan, mengutamakan hadiratnya lebih daripada berkatnya. Kita tidak lagi sibuk berdoa, Tuhan kasih saya gaji yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan keperluan kita. Bukan keinginan kita yang tamak. Tapi fokus utama kita bukan lagi itu, tapi hadirat Tuhan. Kita harus berbalik dari jalan yang jahat, artinya bertobat dan hidup di dalam kekudusan. Dan saya percaya bahwa revival korporat bersama selalu dimulai dengan revival pribadi. Seperti ada seorang Agustinus namanya, hidup di dalam pergaulan moral yang rusak dengan banyak wanita tunasusila, walaupun dia orang yang sangat cerdas. Tapi satu kali seperti dia mendengar suara, bacalah. Dan kemudian dia mulai membuka Alkitab, pemberian ibunya yang bertahun-tahun berdebu karena nggak pernah dibaca. Dan ketika dia buka Roma 13 ayat 12 sampai 14, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, tinggalkanlah perbuatan kegelapan, kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dia bertobat dan dia menjadi seorang teolog yang terkenal, yang pemikirannya masih berpengaruh sampai pada zaman ini. Atau Evan Roberts dari Wales yang tadi saya ceritakan, dia ngalami lawatan Tuhan dulu, lalu dia berdoa bertahun-tahun dengan kerinduan yang sama. Seperti engkau melawat aku, lakukan sekali lagi dalam skala yang lebih besar. Jadi bagaimana agar saya dan saudara bisa mengalami revival? Milikilah hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Ini adalah magnet bagi hadirat Tuhan. Kalau kau pikir ya yang penting datang ke gereja lah, mudah-mudahan khotbahnya singkat, setelah ini saya mau makan soto, makan bakso. Engkau nggak akan mengalami lawatan Tuhan, saudara. Haus dan lapar, ingin tahu firman lebih dalam, ingin menggali lebih jauh. Punya ketaatan yang radikal, apapun yang Tuhan minta, aku lakukan sekarang. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Membangun mesbah doa, konsisten dalam doa dan penyembahan pribadi, serta dalam doa bersama. Dan ini yang kita harus lakukan, melalui menara doa yang ada, melalui doa pagi, doa malam, konser doa, dan juga doa-doa pribadi. Ayat terakhir saya mau bacakan untuk saudara. Keluaran 20 ayat 24 berkata demikian. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah.
Dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kau tentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Bangun mezbah dari tanah atau dari batu, mezbah batu. Persembahkanlah korban bakaran. Dan Tuhan bilang, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. If you build it, I will come. Jika engkau membangunnya, if you build it, membangun mezbah, membangun altar, I will come. Aku akan datang. Dan Tuhan tidak pernah datang dengan tangan yang kosong. Dia datang dengan berkat yang melimpah, rohani dan jasmani. Rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Biar kita mengalami revival, mulai dari pribadi kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari tempat pekerjaan kita, mulai dari gereja kita, mulai terus sampai kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kiranya Indonesia dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.